Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan daripada presentasi teman saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Aziz dari kelas 12 DIIK. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas manfaat kuliah sambil kerja. Apa sih manfaat kuliah sambil kerja? Kadang banyak orang yang bertanya-tanya gitu, apa sih manfaat kuliah sambil kerja itu? Yang ada malah capek, yang ada malah pegel-pegel, nantinya otak juga ikutan panas. Nah, baik kita bahas satu persatu manfaat dari kuliah sambil kerja itu apa. Yang pertama, manfaat kuliah sambil kerja yaitu meningkatkan kualitas diri. Mari kita lihat bagaimana kuliah sambil kerja, bagaimana kita membagi waktu antara kuliah, antara di kampus sama di kantor atau di tempat kerja. Kualitas diri kita otomatis diuji. Kualitas diri kita otomatis diuji sangat berat. Di kampus, otak panas, pusing, berpikir sana situ. Sementara di tempat kerja juga kita badan capek, kelelahan, pegel-pegel. Dan itu semua nanti kalau udah kebiasaan akan meningkatkan kualitas diri kita otomatis. Nah, jadi yang pertama itu manfaat kuliah sambil kerja tuh. Yang kedua itu latihan hidup mandiri. Latihan hidup mandiri. Yang mana orang kalau kuliah sambil kerja itu otomatis biaya kuliahnya yang relatif tinggi, yang relatif mahal ya, kuliah mah biayanya relatif mahal, tidak akan bergantung ekonominya sama orang tua. Kalaupun itu masih bergantung sama orang tua, tidak bakal mengeluarkan cukup besar lah orang tuanya. Soalnya apa? Soalnya dia sambil kerja. Jadi hidupnya mandiri orang yang sambil kerja itu. Masalah ekonomi juga mandiri. Terutama biaya kuliah juga rata-rata kan kita masih dibiayai sama orang tua. Nah, orang yang sambil kerja itu bakal membayar dari biaya kuliah tersebut yang relatif mahal kan kuliah. Jadi bakal dibiayainya sama dia. Tidak lagi bergantung sama orang tua. Itu manfaat dari kuliah sambil kerja itu latihan hidup mandiri untuk pelatih hidup kita agar mandiri, tidak bergantung sama orang lain. Yang ketiga yaitu membuat pandangan dan pemikiran lebih maju ke depan. Bagaimana tidak, orang yang kuliah sambil kerja itu memandangnya ke depan, bagaimana nih nanti habis kuliah bisa sukses, bisa sukses dengan usia muda. Nah, belajar dari berpengalaman yaitu sambil kerja. Orang yang sambil kerja itu beda satu langkah sama orang yang tidak kerja. Sama orang yang kuliah sambil tidak kerja maksudnya. Otomatis kan bakal beda pengalamannya. Nanti orang lain yang kuliah tidak sambil kerja tidak tahu menahu atau kurang tahu tentang masalah dunia pekerjaan. Tapi orang yang kuliah sambil kerja itu udah tahu gimana di dunia pekerjaan. Nah, jadi pemikirannya lebih maju ke depan. Bagaimana sih nanti kalau udah lulus kuliah bisa kerja gini, bisa sukses di usia muda, bisa mapan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu lebih mengenal dunia kerja. Betul, lebih mengenal dunia kerja. Coba yang saya tadi katakan, orang yang kuliah tidak sambil kerja itu wawasannya itu tentang masalah pekerjaan itu nanti pas udah lulus, udah wisuda dari perkuliahannya, otomatis kan masih bertanya-tanya bagaimana membuat CV yang bagus, yang menarik, bagaimana cara daftar pekerjaan, ngelamar
pekerjaan. Beda sama orang yang kuliah sambil kerja. Orang yang kuliah sambil kerja itu udah berpengalaman dari awal sejak dianya pas lagi kuliah udah berpengalaman. Jadi pas dia keluar kuliah itu udah ada pengalaman, udah ada wawasan tentang dunia pekerjaan. Bagaimana melamar pekerjaan, bagaimana membuat CV yang benar dan menarik agar agar perusahaan tertarik dengan CV kita. Itu sangat penting. Yang kelima, mampu beradaptasi lebih baik di segala situasi dan kondisi. Orang yang kuliah sambil kerja itu harus bisa beradaptasi dengan baik. Baik itu di kampus, di perkuliahan, maupun di tempat kerja, di kantor. Jadi, orang yang kuliah sambil kerja itu otomatis bakal beradaptasi lagi. Bakal bisa menyeimbangkan diri. Bakal bisa melihat situasi dan kondisi. Kalau di perkuliahan di kampus bagaimana pergaulannya, kalau di tempat kerja di kantor bagaimana pergaulannya dengan teman-temannya, pasti bakal membutuhkan adaptasi, harus beradaptasi, yang mana itu melatih kita untuk belajar beradaptasi di segala situasi dan kondisi. Yang keenam, menambah skill dan koneksi. Menambah skill dan koneksi. Maksudnya kuliah sama kerja itu, orang yang kuliah sama kerja itu, orang yang kuliah sambil kerja itu bisa menambah skill, bisa menambah kemampuan. Kemampuan di kampusnya, kemampuan di tempat kerjanya, di kantornya. Jadi bisa kelatih. Jarang orang yang kuliah doang nggak sambil kerja itu mempunyai skill kerja, mempunyai kemampuan untuk bekerja. Tetapi orang yang kuliah sambil kerja itu bisa dua-duanya mendapatkan skill atau kemampuan dan koneksi. Betul. Otomatis kalau kita di kampus kita dapat teman, betul. Kita banyak teman, betul. Tetapi kalau orang yang kuliah sambil kerja itu dari kampus juga banyak teman, dari tempat kerja juga banyak teman. Jadi banyak koneksi kita. Jaringan kita terhadap sosial itu, terhadap teman-teman kita itu maupun di kampus banyak. Tapi ketambah lagi di tempat kerja lebih banyak lagi. Yang ketujuh yaitu mendapat pengalaman berharga sekaligus daftar pengalaman kerja di CV. Nah, betul, mendapat pengalaman berharga itu sudah pasti. Sudah pasti mendapat pengalaman berharga. Sekaligus daftar pengalaman kerja di CV. Nah, orang yang kuliahnya sambil kerja itu tidak harus bertanya-tanya lagi bagaimana membuat CV dan benar yang menarik. CV itu salah satu kita syarat untuk melamar pekerjaan. Sehingga nanti perusahaan akan melihat, akan menilai dari CV kita bagaimana nih, menarik kagak. Dan itu juga akan CV itu akan seolah-olah membaca pribadi diri kita sendiri. Nah, ini cocok gak kalau diterima di perusahaan ini, CV-nya menarik gak? Nah, itulah salah satu untuk melamar kerja. Jadi orang yang kuliah sambil kerja itu nanti pas lulus kuliahnya mau kerjanya itu tidak akan ribet, tidak akan bertanya-tanya lagi, soalnya udah berpengalaman membuat CV, bagaimana melamar pekerjaan itu udah berpengalaman orang yang kuliah sambil kerja. Selanjutnya yang kedelapan ya. Yang kedelapan, menunjang kesuksesan di usia muda. Betul. Siapa sih orang yang gak mau sukses di usia muda? Pasti semuanya mau, tapi butuh proses. Nah,
Orang yang kuliah sambil kerja itu memang butuh proses, tapi dia udah berpengalaman. Dari sejak dia kuliah, dia sudah belajar kerja. Jadi otomatis kan jam terbangnya lebih tinggi, lebih jauh, lebih luas wawasannya tentang dunia pekerjaan. Jadi otomatis itu sebagai penunjang kesuksesan di usia muda. Meskipun ya orang yang kuliah sambil kerja itu tidak banyak yang tidak sukses di usia muda, tapi dijamin soalnya udah ada pengalaman buat kerja, udah ada pengalaman kerja. Jadi udah lihai dia mah. Orang yang kuliah sambil kerja itu udah dapat pengalaman kerja. Jadi pas lulus kuliah itu dia tidak ribet untuk kerja, langsung kerja aja. Betapa banyak kita lihat orang yang kuliah doang, banyak kok yang pengangguran, banyak kok yang sarjana yang pengangguran. Nah, kalau orang yang kuliah sambil kerja itu dirinya itu tidak terpaut ke pengangguran, dia itu jiwanya itu kerja. Dari dulu emang dilatih kerja dari pas kuliahnya. Jadi pas pengangguran teh dia mah berusaha untuk mencari pekerjaan. Itulah manfaatnya itu menunjang kesuksesan di usia muda. Nah mungkin itu manfaat dari kuliah sambil kerja itu banyak, dan lain sebagainya itu masih banyak. Memang sih kuliah itu sama sambil kerja itu membutuhkan otak, membutuhkan tenaga, harus harus memanage waktu. Itu sangat susah, makanya itu untuk melatih kualitas diri kita yang tadi, untuk melatih mental kita, kualitas diri kita, sehingga nanti pas lulus kuliah tidak ribet lagi buat mencari kerja, buat melamar kerja, buat membuat CV dan lain sebagainya. Kemudian kita di sini ada tetaplah melangkah. Nah, di sini ada pepatah ya, atau kata mutiara dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, jika kau berada di jalan Allah, berlarilah kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari, meski hanya lari-lari kecil. Jika engkau lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu kau lakukan, maka tetaplah maju meski harus merangkak, dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Itu dari kata Imam Syafi'i. Jangan pernah menyerah kalau urusannya di jalan Allah. Baik, mungkin dari kami dicukupkan sekian, yaitu dari kelompok 4 kelas 12 IIK. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari cara saya menjelaskan, dari cara saya berbicara. Mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.